Nih hari rajanya itu adalah Jumat. Lah itu aja. Ini bukan berarti kalau ngejak demo mboten, tapi bisa enggak karena kita sebagai mayoritas ya liburnya Jumat bisa. Karena dari hari Jumat, hari 7 hari itu cuma Jumat yang cuma hari Minggu yang bahasanya tidak bahasa Arab. Semuanya adalah bahasa Arab kan. Hari pertama itu Ahad. Hari pertama itu sebenarnya Ahad, ada yang bilang Senin. Ya salah, yang benar itu Ahad. Ahad siji, Al-Isnin Senin, As-Sloso As-Sulasa telu, Al-Arbia Rebu papat, Al-Khomis Kemis limo, Al-Jumu'ah Al-Kumpul hari berkumpul. Kenapa dinamakan Jumat? Karena Jumatan itu kumpul, sehingga disuruh mandi tadi itu. Ono khutbah, ono khotib kan lama, makanya disuruh pakai wangian. Kayaknya dulu sudah pernah pas membahas wangi-wangian, sehingga memakai wangi-wangian itu dalam konteks Indonesia sudah tidak harus pakai wangi-wangian. Kok ngono? Iya, di Arab sana itu mandinya sehari sekali, ada yang bilang sampai seminggu sekali. Nek Jumatan tok, nek kepepet katanya dosen kula sing kuliah di sana mengandalkan minyak wangi. Seret. Ini orang Indonesia kan sehari 3 kali dijuluki oleh orang Arab, antum kasamak, kamu seperti ikan, pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Iya, wong di Indonesia kan banyak air. Jadi tidak harus. Ada yang tanyakan dulu, apakah harus mandi? Tidak, wong niku memang sunnah. Orang kantoran ini mandi semua iso-iso, mboten sida Jumatan mau ngantri. Ngoten nggih. Cuma problemnya tidak masalah mandinya, diusahakan wal istiton penduduk setempat. Sampai saya masih ingat, saya itu punya jamaah, saya katakan salut. Pokoknya saya diizini nek Jumatan mulih nang kampungku, karena dia juga sebagai seorang yang dituakan. Jadi sebagai pegawai negeri dia pulang, diusahakan Jumatannya itu pulang di rumahnya, sehingga tidak sampai kesepian Jumatannya. Masjid gede-gedenya begini, penduduk setempatnya malah sholatan di luar. Wasaro itu fi'liya salah satun, syarat mengerjakan Jumatan itu ada 3. Antakunal baladu misron. Jadi tempat yang dipakai untuk Jumatan itu adalah berupa misron, kota. Niki kota nggih. Au qaryatan atau satu desa. Kalau nek dilanjutkan terus, wa yakunal adatu arba'ina min ahlil jum'ati. Intinya desa atau kota sebagai persyaratan untuk mengadakan Jumatan itu laki-lakinya tidak kurang minimal ada 40 orang. Kalau belum ada 40 memang otomatis tidak menyentuh syarat-syarat, tidak wajib mengadakan Jumatan. Tapi kalau dalam rangka untuk litarbiyah pendidikan ngajari Pak, biar lama-lama, lu ada loh Pak. Saya juga pernah diceritani bahkan sampai dijadwal. Ini gimana Pak Muin, tetap ngadain Jumatan boleh Pak. Jumlahnya sih ada nih dihitung 40 orang. Tapi kalau Jumatan nggak ada 40 orang, sah Pak, sah. Kalau bener-bener orangnya ya memang angel kandanan nih. Tapi sekarang sudah banyak-banyak sendiri. Jadi nek mboten dimulai nunggu 40 orang jumlahnya, nanti juga nggak ada Jumatan. Sama halnya jenengan menghadiri acara pertemuan apa? Arisan bapak apa ibu? Ayo Bu, pun dipanggil, nanti aja paling belum ada yang datang. Jumlahnya yang arisan orangnya 30. Diajak saudaranya yang lain sebelah sana, diajak paling belum datang, nanti aja. Yang lain juga begitu. Akhirnya saling sama-sama bilang nggak usah datang. Awal-awal paling belum ada yang datang. Akhirnya nggak ada yang datang semua. Niki kulo pekso, kulo harus keluar dari teks atau konteks.
Jadi kalau nggih jangan sampai terkungkung dengan fikih. Nggih, tapi kita juga jangan menyepelekan fikih. Lah nek kapan ngene iki terus harus patok bangkrong nunggu 40 orang mau Jumatan, kapan ngadakan Jumatannya? Nggak ada setahun Pak, sudah lebih dari 40, bahkan masjidnya sudah mau ditingkat. Dan itu tidak perlu saya sebutkan, dan jenengan pengen ngecek kali kula monggo. Ngoten nggih. Jadi ini 40 insya Allah ini untuk konteks Indonesia ini lebih sekarang. Makanya kalau tidak sampai ngadain Jumatan iku kula nggih sedih. Nggih, sedih. Iya ini kalau nggak Jumatan kok piye? Kalau hanya gara-gara ketakutan satu dzari'ah, jaga-jaga nih bila virus yang sudah 2 tahun ini menular. Ngoten nggih? Pun. Terus napa? Ada pertanyaan? Wa ayyakunal waktu bagian. Waktunya itu masih ada. Jadi selama itu ini kalau di Jogja ini anu ya. Bagusnya itu di kita ini jam 12, nggih. Rata-rata jam 12. Jadi ini juga dimasuki sebuah budaya, karena kebanyakan di Jogja ini adalah pegawai. Maka biar enak kita pastikan khotib naik mimbar itu rata-rata jam 12. Tidak apa-apa, kan waktunya bagian masih ada, nggih. Jadi soalnya juga masih ada orang itu zuhur awal langsung nggih mesake juga khotibnya nek biasanya jam 12. Koyok kula niku pernah biayaan dari kampus ngejar sholat Jumatan. Ya musim pandemi, wong biasanya jam 12, kok maju 15 menit. Kula buka pintu ada yang sudah naik mimbar. Ya ndak apa-apa, memang perjalanannya agak jauh waktu itu, jadi macet juga. Makanya diusahakan kalau sudah kesepakatan jam 12 monggo. Meskipun musim pandemi ya tidak harus maju. Yang dimajukan itu bukan jadwalnya tapi khotibnya agar dipercepat. Yang penting-penting yang pokok-pokok mawon. Pun. Terus nah iki fa'in kharajal waktu. Nah ini ki apabila waktunya sudah habis, maksudnya sudah keluar, nggih. Au utimatis surut atau atimatis surut, syaratnya itu sudah tidak ada, sudah keluar, sudah tidak ada, tidak menyentuh 3 syarat tadi. Apa itu? Napa? 3 syarat tadi diusahakan di kota itu, suatu kota atau negeri atau desa, nggih, salahnya kan 3. Jadi misron au qarya. Jadi tempatnya itu kategori kota atau desa, jumlahnya diusahakan 40, minimal 40 orang. Ini ada urutannya dengan yang kemarin. Makanya kalau sholat menjadi imam Jumatan, diusahakan imamnya niat menjadi imam. Jaga-jaga nih jamaahnya kurang dari 40. Atau menurut Imam Syafi'i jangan-jangan yang lebih dari 40 orang itu sholatnya yang diterima cuma 40, dan itu penafsiran. Makanya masnya imam diusahakan niat jadi imam ketika Jumatan. Terus wa yakunal waktu bagian, jadi waktunya masih ada. Apabila 3 kriteria itu sudah tidak ada, apalagi tidak menyentuh 3 persyaratan itu, tidak terkategorikan dengan 3 persyaratan itu, maka sulliyatud duhur, maka cukup diganti sholat zuhur. Nah ini sebagai alasan syarat apakah meninggalkan Jumatan karena pandemi itu menyentuh persyaratan 3 ini, kan nggak ada di sini. Di sini itu syaratnya 40. Makanya kemarin begini, ada yang menganalisa, ya cuma tidak sampai menyebar nih, ini masjid ini aman. Bagaimana Pak kalau masjidnya itu nggak terlalu besar, ngerti nggih? Terus dikasih jarak, malah nggak nyiapin terop, sehingga sebenarnya itu muat hampir 50-60 orang karena pakai jarak, jadinya cuma 30 orang.
apakah itu masuk kriteria persyaratan sehingga kalau tidak menyentuh persyaratan sebagai imbas daripada jarak-jarak tadi otomatis sudah diperbolehkan tidak mengadakan Jumatan. Itu juga analisa sebagian orang-orang para ulama, para fuqaha termasuk ngoten. Tapi ini di sini tetap aman ya, meskipun dikasih jarak karena masjidnya ini muat hampir 5.000 jamaah gini ya. 6.500 nggih. Besar nggih. Ngoten. Jadi ini di otak-atik di apa itu dihubung-hubungkan dengan persyaratan ini masuk enggak imbas daripada jarak tadi sehingga jamaahnya tidak banyak. Pun terus dilanjutkan wafan ini dereng yang saya sebutkan yang pertama tadi tentang masalah khotibnya wa faraidhu salasatun, fardunya Jumatan itu 3, khutbatani yaqumu fihima, ada 2 khutbah, okay? Yaqumu fihima, 2 khutbah itu ya tetap khotibnya diusahakan berdiri insyaallah, wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah itu harus duduk. Makanya jenengan saya minta kalau pas khotib sedang duduk antara 2 khutbah jenengan jangan bengong mboten atau malah ngantuk. Nek ngantuk niku sing salah khotibe napa jamaahnya paling kesuwen khotib. Ngoten nggih? Apa doanya? Kalau jenengan sedang Jumatan terus khotibnya sedang duduk antara 2 khutbah, napa doanya jenengan? Allahumma, monggo. Inni as'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Nek 2 doa niku tok til, bukan tok tol. Nggih? Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah atau Allahumma inni as'aluka husnal. Kalau nggak ada minnya berarti husnah, ngoten, husnal khotimah. Ya Allah kula nyuwun sedo kanthi husnul khotimah. Dihafalkan nggih? Monggo. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Niku donga sing mustajabah. Alasan gampang, soalnya malaikat mendengar khutbahnya sang khotib. Jenengan nek Jumatan niku ning aja ngaren-ngaren. Nek diwaca terus mulai pahala disi. Terus dicatat oleh malaikat. Terus makanya Jumatannya itu juga harus diperbaiki, diseriusin maksudnya, karena ganjarannya juga hampir koyok haji kan wonten nggih. Karena ini sudah azan, kami kira cukup. Ada pertanyaan? Iya, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.